Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ancaman non-militer di bidang politik. Kami yang beranggotakan Hai, nama saya Ngita Usmaningrum, saya kelas 11 IPS 2 dan saya nomor absen 6. Saya, April Hidayat Dwi Kristiawan, presensi 7 dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Arvido Abinaya Trinandana dari 11 IPS 2, presensi 8. Perkenalkan, nama saya Aisyah Talita Malika Kolbi dari kelas 11 PS2 nomor presensi 9. saya, Auran Relatifa, nomor presensi 10. Ancaman integrasi nasional di bidang politik. Ancaman integrasi politik nasional di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman integrasi politik dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Di Indonesia diperkirakan di masa depan masih ada potensi bentuk ancaman integrasi nasional berdimensi politik dari luar negeri. Untuk menghadapi ancaman integrasi politik di Indonesia yang bersumber dari luar negeri, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer. Ada beberapa hal yang mencakup tentang ancaman integrasi politik dari luar negeri. Yang pertama, adanya pelanggaran terkait batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Kedua, adanya pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Ketiga, aksi teror dan terorisme internasional. Adapun contoh-contoh ancaman terhadap negara yang termasuk ancaman militer. Yang pertama, sabotase. Sabotase merupakan ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara. Ancaman ini bertujuan agar dapat merusak instalasi militer dan objek nasional. Yang kedua, ada spionase. Spionase merupakan ancaman militer dengan cara mengawasi atau memata-matai suatu negara. Spionase bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Yang ketiga, ada aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata ini berarti dilakukan oleh suatu jaringan terorisme pada tingkat internasional. Kemudian mereka bekerja sama dengan terorisme lokal atau dalam negeri. Keempat, ada pelanggaran wilayah. Aksi militer ini dilakukan dengan menggunakan kapal atau pesawat yang sifatnya komersial. Yang kelima, ada agresi. Agresi merupakan ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Aksi tersebut dilakukan oleh suatu negara terhadap negara sasarannya. Yang keenam, ada invasi. Invasi merupakan serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain untuk menyerang wilayah NKRI. Yang ketujuh, ada bombardemen. Bombardemen merupakan suatu penggunaan senjata lainnya. Aksi militer ini dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Yang kedelapan, ada blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai. Tidak hanya itu, blokade juga dapat dilakukan di udara NKRI dan dilakukan oleh angkatan bersenjata di negara lain. Yang kesembilan, ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan suatu proses yang menentang terhadap suatu kekuasaan yang sah. Yang kesepuluh, ada perang saudara. Perang saudara terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata di dalam suatu wilayah yang sama. Contoh dari perang saudara diantaranya perang saudara di Suriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ancaman non-militer di bidang politik. Nah, yang pertama ada intimidasi. Apa itu intimidasi? Intimidasi adalah suatu tindakan memaksa atau menakut-nakuti seseorang atau pihak lain untuk berbuat sesuatu. Contoh dari intimidasi adalah sekelompok perampok bank yang mengancam seluruh nasabah yang ada di dalam bank. Mereka akan ditembak jika melawan perintah perampok tersebut. Nah, yang kedua adalah provokasi. Apa itu provokasi? Provokasi adalah suatu tindakan membangkitkan amarah seseorang, menghasut orang lain, atau penghasutan terhadap orang lain. Nah, contoh dari penghasutan adalah
pada saat demo buruh ada seseorang yang memprovokasi bahwa gaji atau upah minimum tidak akan dinaikkan. Padahal berita tersebut tidak benar adanya atau bisa jadi hoaks. Jadi jangan mudah percaya terhadap berita-berita yang belum terverifikasi. Nah, yang ketiga ada blokade politik. Apa itu blokade politik? Blokade politik adalah pengapungan atau penutupan suatu daerah atau negara sehingga orang, barang, kapal atau apapun itu tidak bisa masuk ke dalam daerah tersebut. Contoh dari blokade politik adalah pengapungan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Yang pertama, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika, sehingga memiliki banyak sekali budaya, suku, ras, agama yang berbeda. Namun yang ironis di Indonesia sampai saat ini banyak sekali konflik yang tercipta akibat adanya perbedaan tersebut yang didalangi oleh bidang politik. Tentu saja ancaman ini bisa menimbulkan beberapa bahaya dan resiko yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Selain politik di Indonesia yang akan terguncang, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa menjadi pecah akibat adanya konflik SARA. Ancaman ini juga dapat mengakibatkan kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dan bisa menjadikan Indonesia sebagai sorotan negara lain. Yang kedua, penurunan paksa pemerintahan. Di Indonesia pernah ada kasus besar di mana warga berusaha menurunkan Presiden Soeharto. Pada masa itu kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif. Bisa dibilang, kejadian ini merupakan salah satu ancaman politik yang bisa terjadi di dalam negeri. Mengapa? Karena jika suatu pemerintahan itu diturunkan, maka bisa saja banyak sekali dampak yang ditimbulkan bagi warga masyarakat. Misalnya saja imbasnya itu adalah krisis ekonomi yang melanda, sistem pemerintahan yang semrawut, bahkan mungkin akan banyak kerusuhan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, isu-isu politik. Isu-isu politik ini beragam jenisnya, ada yang muncul ketika pemilu sehingga memecah beberapa kubu politik, isu mengenai pejabat dan pemerintahan tertentu, dan masih banyak lagi. Isu politik yang muncul biasanya akan muncul disertai aksi demo. Ancaman ini akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga bisa dianggap sebagai ancaman politik yang membahayakan pemerintah dan juga masyarakat. Jika mungkin ada isu politik lagi, sebagai masyarakat yang bijak, sebaiknya kita tidak terlalu ikut campur dan tidak usah terlalu emosi. Selain itu, jangan menjadi seorang provokator sehingga itu bisa membuat keadaan menjadi semakin memanas dan juga memperkeruh keadaan. Yang keempat, pelanggaran HAM. HAM merupakan salah satu instrumen yang penting di Indonesia karena HAM merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara dan sifatnya adalah mutlak. HAM merupakan salah satu instrumen yang wajib dalam politik dan harus sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Sehingga jika terjadi pelanggaran HAM di sebuah negara, maka itu dapat menjadi ancaman karena HAM sendiri merupakan salah satu pandangan dari politik. Jika dilanggar, maka tentu saja politik di negara itu bisa terganggu. Dan yang terakhir, korupsi. Seperti yang kita ketahui, jika di Indonesia sendiri masih banyak para pejabatnya yang menyalahgunakan kekuasaan hanya demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi. Ini sangatlah merugikan bangsa. Yang pertama, karena itu adalah uang rakyat yang harusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara, namun karena uang itu mereka ambil, tentu saja pembangunan yang ada di Indonesia menjadi sedikit terhambat. Hal seperti ini bisa menghambat kemajuan bangsa dan juga bisa merugikan negara dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sampai sekarang masyarakat berharap banyak supaya pejabat dan pemerintah lebih mementingkan bangsa daripada kemauan mereka, sehingga negara Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju dan bisa bersaing dengan negara lainnya. Jadi saya ingin memberi contoh ancaman integrasi di bidang politik di dalam negeri. Ya, seperti kata teman saya tadi, contohnya tuh ada satu, korupsi. Korupsi itu gimana ya?
kasusnya itu sudah banyak di Indonesia. Ada IKTP, ada Jiwasraya, ada Bank Senturi, Asbari, itu tuh udah 17, ya sekitar triliun lah, 13,7an nggak salah, 13,7, 2,3 triliun, 7 triliun. Makanya sudah banyak. Terus korupsi itu juga bisa dibilang menurut saya itu jadi kebiasaan buruk. Soalnya bagi pelanggar, ya koruptor, itu pelanggaran hukumnya tuh masih rendah di antara negara-negara lain. Ya paling lama ya berapa tahun di penjara, itu masih bisa diringankan lagi, makanya bisa dibilang kurang berat. Terus ada tadi satu korupsi, yang kedua itu ada konflik sara, ada konflik agama, konflik suku, etnis, ada konflik antar golongan. Terus ya itu konflik suku itu, konflik antar suku tuh di Sampit tahun 2001. Iya. Terus konflik agama itu di Ambon, konflik etnis itu konfliknya etnis Tionghoa. Ya tadi ya. Terus ada GAM ya antar golongan tuh GAM, OPM, terus sama RMS, itu kan termasuk gerakan separatisme. Itu bahaya karena memecah belah ya negara Indonesia, yang memisahkan diri gitu kan. Terus lanjut penurunan paksa pemerintahan itu ya seperti masanya Pak Soeharto misalnya. Itu penurunan paksa pemerintahan apa penurunan jabatan apa ya, kalau salah pengertiannya. Terus ada isu-isu politik tuh saya setuju ada macam-macam. Ada ya pilkada serentak 2018, terus ada serba-serbi jelang Pilpres 2019, koalisi baru hingga penurunan cawapres, itu ada macam-macam. Ada kasus hoak Ratna Sarumpait, itu isu politik itu juga banyak gitu. Terus selanjutnya ada pelanggaran HAM di Indonesia itu yang PKI itu pembersihan PKI itu melanggar HAM. Terus penembakan misterius Petrus, terus tragedi Talang Sari, ya sebagian itu. Ya saya hanya bisa ngasih contohnya, ya kurang lebih segitu. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.